Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sini sama Kak Dani. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Penuh dengan sukacita? Siapa yang bersukacita? Atau ada yang sedih? Hari ini kita mau belajar untuk bersukacita meskipun banyak sekali tantangan, ya. Mungkin di sini ada yang bosen, Kak. Belajar di rumah, ibadah sekolah minggu di rumah. Nggak apa-apa ya, itu semua tantangan. Kita bisa bersuka cita karena ada Tuhan Yesus. Yuk kita mau bernyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, nami semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gimana adik-adik? Sudah menyanyi hati yang gembira? Hatinya sudah gembira? Nah, sekarang sebelum kita mau memuji nama Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, kita lipat tangan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami di sini, di rumah masing-masing kami untuk boleh beribadah online. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap waktu, untuk berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, kiranya hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk pujian yang kedua kita mau menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Kenapa kok Tuhan Yesus baik? Karena Dia selalu menyertai kita. Yuk kita menyanyikan Tuhan Yesus baik dengan bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sudah bernyanyi Tuhan Yesus baik. Nah, kita tetap mempercayai Tuhan di setiap tantangan yang kita alami, karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Dia sudah menyertai kita dan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh berjalan bersama Dia. Hari ini kalian juga bisa mengumpulkan persembahan kalian, dikumpulkan di amplop jadi satu, nanti minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan ke gereja, bisa melalui rekening atau juga langsung ke gereja. Nanti kumpulkan jadi satu dulu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman di kelas masing-masing ya. Persiapkan hati dan pikiran, juga telinganya, juga matanya untuk melihat. Nah, kita ke kakak-kakak masing-masing kelas ya. Shalom teman-teman, berjumpa lagi dalam GKI Sulung Kids Ministry. Nah, apa kabar kalian? Sehat-sehat semua ya. Stay safe di rumah, stay safe di at home aja ya. Kalian belajar di rumah, main di rumah, makan di rumah, semuanya dilakukan di rumah. Keluar kalau ada kepentingan yang betul-betul mendesak. Nah, kita juga mau doakan nanti untuk teman-teman yang mungkin saat ini ada keluarganya yang sedang sakit atau sedang mengalami kesulitan. Kita berdoa untuk mereka semua. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, dan Tuhan yang sertai. Oke, sebelum kita masuk firman, kita mau doa dulu ya. Kamu dipimpin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul kembali bersama untuk melakukan ibadah YouTube. Kiranya Kau tolong persiapkan hati kami Tuhan. Kalau ada dalam teman-teman kami yang mungkin kondisi keluarganya ada yang sakit, Kau tolong Tuhan, Kau sertai, Kau pulihkan, Kau pimpin keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga minta tolong padamu, kami mohon agar virus corona dapat ditekan dan dapat segera diturunkan penyebarannya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi mau dengar firman-Mu, pimpin kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang satu hal yang sangat umum dan sangat sering dibicarakan. Apa itu? Itu adalah LOVE. LOVE itu apa? Dalam bahasa Indonesianya adalah KASIH, kasih. Nah, siapa yang nggak pernah kenal namanya kasih? Nggak mungkin ya. Semuanya dari kecil dulu, TK sampai sekarang kelas 6, kalian sudah sering kali dengar tentang kasih. Guru sekolah minggu, papa mama, teman-teman, mungkin guru-guru di sekolah juga pernah bicara tentang kasih. Nah, hari ini firman Tuhan itu diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Mau baca ya. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, di sini diterangkan ya, bahwa
kita, walaupun kita hebat, bisa memindahkan gunung, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, it's nothing. Itu tidak ada artinya sama sekali. Nah, Kak Budi sekarang mau tanya. Nih, sambil lihat gambar ini ya. Nah, gambar apa itu? Gambar teman yang sedang adu jotos, saling bertengkar. Siapa yang pernah bertengkar? Nah, nggak usah jawab. Kak Budi juga nggak bisa lihat kalian, tapi kalian yang tahu dalam hati. Semuanya pasti pernah bertengkar. Kak Budi dulu waktu SD, SMP, SMA juga pernah berselisih paham sama teman dan bertengkar. Tapi untungnya nggak sampai tonjok-tonjokan ya. Nah, kalau tonjok-tonjokan nanti kalian akan dipanggil sama guru guru BP atau guru BK ya, kanselor itu ya kalau di sekolah. Nah, kalian jangan sampai punya musuh di sekolah itu ya. Kalau punya musuh pun atau teman yang tidak kalian sukai atau saudara, bahkan seringkali kadang kita itu merasa iri sama saudara. Siapa yang pernah merasa iri sama saudara? Nah, siapa yang punya kakak atau adik? Nah, itu pasti kadang-kadang kita juga pernah iri sama saudara kita. Nah, kita sekarang mau buang jauh-jauh ya pikiran itu. Kita mau sekarang ambil pikirannya Tuhan. Apa? KASIH. Nah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Nah, di sini diterangkan ya, kasih itu selalu ada bagi kita. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Di mana? Dia buktikan di atas kayu salib, bahkan dia rela mati untuk memikul, menanggung dosa kita semua. Nah, sekarang kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan, nah kita harus meniru teladannya Tuhan Yesus. Kita harus membuktikan kasih kita itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Sesama itu siapa sih? Sesama itu bisa guru, bisa orang tua, bisa kakek, bisa nenek, papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman kalian semua, terutama musuh-musuh atau teman-teman yang kalian tidak sukai. Pasti ada ya di antara sini yang yang punya teman-teman yang tidak disukai. Nah, Kak Budi hari ini mau berdoa untuk kalian, dan kalian juga untuk berdoa untuk diri masing-masing. Kalian mau timbulkan kasih dan pengharapan dalam hati kalian masing-masing, sehingga kalian dapat mengampuni dan mau berteman lagi dan tidak mau memusuhi teman kalian yang kalian tidak suka itu. Nah, apalagi musim pandemi gini, kalian nggak bisa ketemu teman-teman, sekolahnya kan pakai online, ngadep komputer. Nah, kalau ada teman yang kalian nggak sukai pun, ya kalian tetap nggak bisa ketemu. Nah, gimana caranya ketemu? Wong cuma ketemu di laptop. Nah, caranya kalian harus doakan teman-teman itu. Kak Budi yakin dan percaya kalau kalian doa terus-menerus, teman kalian itu pasti akan juga nanti melihat, oh temanku ini ternyata mengasihi aku. Nah, akhirnya dia juga tidak jadi memusuhi kalian, dan akhirnya kalian bisa berteman seperti gambar di bawah ini. Nah, tuh lihat, gandengan semua, gandengan erat. Nah, Tuhan Yesus tuh inginkan kita semua seperti itu. Bahkan dalam situasi sulit seperti ini ya, pandemi ini ya, kita harus saling bantu-membantu. Kita sebagai orang Kristen, orang yang taat Tuhan, kita harus saling bantu-membantu. Kita harus membantu teman yang membutuhkan. Nah, selain corona, juga ada kejadian-kejadian seperti bencana alam waktu yang tempoh hari di Nusa Tenggara Timur, di ND, di Flores. Nah, itu ya teman-teman kalian yang di sana itu loh, nggak bisa sekolah. Walaupun pakai online pun nggak bisa, gedungnya roboh, gedungnya hancur, sinyalnya juga hilang semua pasti. Nah, bayangkan kalau di kondisi seperti itu. Kalian sudah bersyukur ya, Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kesempatan untuk belajar, dan kalian punya orang tua yang sangat mengasihi kalian. Nah, kalian juga praktekkan kasih itu kepada teman-teman kalian, bahkan pada musuh-musuh kalian yang kalian tidak sukai, teman-teman yang tidak sukai tadi ya.
Nah, kita baca selanjutnya ya. Yang terakhir nih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah KASIH. Yang paling besar diantaranya ketiga itu adalah kasih. Nah, kalian jadi harus mengamalkan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti orang-orang di dunia ini. Orang di dunia ini mungkin ada yang iri, benci sama saudaranya. Terus kalau dipukul dia balas mukul. Nah, mungkin manusia itu seperti itu ya, pasti ya. Tapi kita pelan-pelan belajar. Kita punya Tuhan Yesus yang bantu kita melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Nah, di masa liburan ini kalian ingat-ingat siapa yang pernah punya musuh dalam sekolah, di teman-teman kita ini. Siapa ya yang teman yang aku paling benci? Bencak nopol itu, Kak. Sering ganggu aku di sekolah. Nah, diingat-ingat projectnya nanti Kak Budi beritahu setelah ayat hafalan. Nah, kita buka ayat hafalan kita dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Ya, aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi teman kita, baik itu teman baik kita, baik itu teman yang gak suka sama kita, saudara yang gak suka sama kita, saudara yang baik sama kita, dan orang tua dan semuanya. Kita harus saling mengasihi. Bahkan hewan peliharaan kita juga harus kita kasihi. Nah, Kak Budi mau berikan project sebelum kita akhiri kebaktian ini. Kalian buka satu kertas HVS atau A4 gitu ya. Kalian potong jadi 2. Kemudian kalian bikin surat, letter. Suratnya ditujukan kepada Tuhan. Dear God, Dear Jesus. Nah, kemudian kalian sebutkan dalam surat itu teman atau saudara atau siapapun yang kalian saat ini tidak kalian sukai atau kalian benci. Nah, Kak Budi mau kalian tulis namanya ya di surat itu. Nah, nanti kemudian kalian mohon ampun sama Tuhan dan minta Tuhan untuk berikan hati yang tulus untuk mengasihi nama-nama yang sudah kalian tulis itu di dalam surat itu. Dan kalau suratnya udah jadi, nanti difoto, kirim ke WA-nya Kak Budi. Nah, WA itu kan ada di grup ortu ya, yang ortu kelas 5 sampai 6 tuh. Nah, kalian lakukan ya. Kalian lakukan satu persatu, nanti Kak Budi baca satu-satu suratnya. Dan nanti Kak Budi juga bantu dalam doa masing-masing surat kalian ini. Nah, hari ini ceritanya sampai di situ ya. Ingat tadi LOVE atau KASIH. Kalian harus terapkan itu dalam kehidupan kalian masing-masing, walaupun di saat situasi yang sulit ini. Kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Kau telah pimpin kami dalam firman-Mu, Kau telah pimpin kami dalam puji-pujian-Mu. Tuhan, kami tidak tahu kondisi saat ini, mungkin ada teman-teman kami yang sakit, atau keluarganya yang sakit, orang tuanya yang sakit, atau siapapun keluarga mereka yang sakit. Kau tolong Tuhan, sertai Tuhan, pimpin Tuhan. Yang dalam kondisi lemah, yang sedang isolasi, Kau tolong juga berikan penyertaan-Mu, Kau tolong berikan penghiburan juga Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan kiranya Kau tolong lindungi negara kami Indonesia yang saat-saat ini sedang menghadapi situasi genting pandemi COVID-19 yang semakin menaik dan melonjak. Kau tolong kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa ini dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.